Kisah-kisah mistis yang hadir malam hari ini, Sobat Pilar, Dimas dapatkan dari berbagai sumber, termasuk dari today.line.me, Sobat Pilar, yang malam hari ini akan Dimas bacakan juga kisahnya, artikelnya, Sobat Pilar, tentang rumah-rumah sakit yang termasuk dalam rumah sakit terangker atau terseram di Indonesia, Sobat Pilar. Cerita horor malam hari ini, Sahabat Pilar, datang dari sebuah rumah sakit yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Sahabat Pilar, di Jakarta ya. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua, dan nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa yang namanya Romli, Sahabat Pilar. Ini nama samaran ya. Di suatu malam, Romli ini sedang berjalan pulang ke rumahnya, tapi di tengah perjalanan dia tuh melihat segerombolan orang yang lagi berkumpul di pinggir jalan. Dia pun lalu menghampiri gerombolan itu kan. Nah, ternyata ketika sudah sampai ke kerumunan itu, ternyata mereka sedang berkerumun membantu seorang korban kecelakaan, Sahabat Pilar. Romli sadar kalau ternyata korban kecelakaan itu adalah teman kampusnya. Romli kenal korban kecelakaan itu. Akhirnya dengan bergegas dia tuh langsung nolong temennya itu, terus ngebawa dia ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Nah, kebetulan rumah sakit paling dekat dengan lokasi kejadian adalah RSCM. Jadi ya Romli membawa temannya itu untuk berobat ke rumah sakit itu. Sesampai di rumah sakit, teman Romli langsung dapetin perawatan intensif. Romli juga mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya itu, tapi ternyata kedua orang tuanya lagi ada di luar kota dan baru bisa datang ke rumah sakit di esok harinya. Akhirnya Romli dimintai tolong sama kedua orang tuanya, tolong jagain ya katanya, supaya ya nggak sendirian, dan juga orang tuanya bisa bergegas ke sana dan insya Allah paginya baru sampai ke rumah sakit. Akhirnya ya udah, mau nggak mau Romli juga mengiyakan dong, karena kasihan juga kan ditinggal sendirian. Romli minta izin kepada kedua orang tuanya mau nemenin temennya yang lagi terbaring lemas di rumah sakit di RSCM. Akhirnya dia pun pergi ke ruangan di mana temannya lagi dapetin perawatan. Nah, saat itu waktu udah menunjukkan jam 23.30, Sobat Pilar. Jam setengah 12 malam ya. Suasana rumah sakit jelas sudah sepi banget. Romli yang dari tadi tuh berusaha untuk tidur, tetap aja nggak bisa tidur gara-gara masih shock sama kejadian yang dialami sama temannya itu. Kayak adrenalinnya tuh masih tinggi, Sahabat Pilar, masih kayak yang aduh nggak percaya apa yang baru dia lihat. Akhirnya dia mutusin untuk membeli segelas kopi karena dia pikir udahlah sekalian aja minum kopi gitu ya, untuk ngilangin rasa bosan juga, dan kayaknya memang dia butuh kafein malam itu. Akhirnya dia nanya ke lokasi kantin di mana sama seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong RSCM itu. Tapi alih-alih dapetin petunjuk, Romli ini malah bingung karena si perawat itu ngasih denahnya itu gitu ya, agak ribet, gimana sih, agak bingung gitu, agak nggak jelas. Akhirnya dia mutusin untuk ya udah deh, dia pakai instingnya aja, tapi tetap ngikutin arahan perawat tadi, cuman ya ikutin aja gitulah sambil nyari-nyari kayaknya kesini gitu. Nah, waktu lagi jalan-jalan di lorong yang gelap, Romli jelas ya namanya di rumah sakit, dia mencium aroma obat-obatan yang sangat penyengat. Tapi di sini dia mulai ngerasa ganjil karena kok aroma obat-obatannya lebih menyengat dari biasanya ya.
Terus selang beberapa menit Romli jalan menyusuri lorong, dia juga ngedengar ada suara-suara kayak orang-orang yang lagi berbisik, sahabat pendengar. Dan suara itu tuh kayak berasal dari lorong yang ada di depannya. Nah, karena penasaran, balik lagi ya, akhirnya karena penasaran, Romli akhirnya mendekati sumber suara itu. Tapi anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara itu berasal, suara itu malah hilang. Romli ngelihat sekelilingnya dan kelihatan berantakan sekali di sana. Terus pandangan Romli juga langsung diarahin ke sebuah meja. Mejanya ada di sudut ruangan. Nah, saat itu kan kondisi bangsalnya memang minim banget penerangan ya. Jadi dia tuh harus sedikit memicingkan matanya, sahabat bar, untuk dapat penglihatan yang fokus. Nah, setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, dia kaget setengah mati. Karena dia ngelihat ada sepotong kepala wanita yang tergeletak, sahabat pilar, di atas meja itu. Ngerinya wajah dari wanita itu tuh tersenyum, sahabat pilar. Wajahnya tuh senyum, tapi tatapannya tajam ke arah Romli, dan kepala itu juga cekikikan, seolah-olah kayak menggoda Romli gitu. Ya langsung dong Romli kaget, lemes juga sama apa yang baru aja dilihat. Dia langsung bergegas keluar dari ruangan itu, tapi baru aja sampai di depan bangsal dia jatuh lantaran tersandung sesuatu. Dan setelah Romli cari tahu apa yang membuat dia tersandung, ternyata dia malah makin ketakutan karena yang membuat dia tersandung adalah tubuh seorang pria yang gak punya kaki dan juga tangan, sahabat pilar. Dan ngerinya lagi, pria itu tuh menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi, kayak seolah-olah gak ada apa-apa. Romli akhirnya langsung bangun, lari ninggalin bangsal sampai akhirnya dia nabrak satpam yang lagi tugas di malam itu. Dan satpam itu sebenarnya sempat kaget ngelihat kondisi Romli, wajahnya kok pucat banget, gemetar ketakutan. Akhirnya dibawa sama satpam itu ke posnya untuk ditenangin, dikasih minum. Romli lalu menceritakan kejadian yang barusan dialami, dan satpamnya mengiyakan kalau ruangan itu tuh sebenarnya bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Dan satpam itu juga menceritakan bahwa tempat itu memang angker banget dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Akhirnya karena saking takutnya, Romli minta untuk diantar ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Dan sampai di ruang ICU, Romli gak pernah ninggalin ruangan itu sampai pagi karena saking takutnya, sahabat.